Halo Sobat Engineer. Uh, Kali ini saya akan membagikan contoh laporan perhitungan struktur. Jadi kalau teman-teman bingung, ya ini ada laporan sederhana perhitungan struktur rumah tinggal. Jadi yang pertama kita tampilkan covernya di halaman pertama. Nah, seperti ini judul perhitungan struktur, nama proyek, alamat. Nah, kita ambil screenshotnya aja, bentuk yang kita buat. Nah, di sini tertera Februari 2021. Halaman selanjutnya itu yaitu surat keterangan keahlian atau SKA. Jadi di sini saya kosongin SKA Haki biasanya kalau di Jakarta, tapi kalau di luar mungkin asosiasi lainnya boleh. Lembar selanjutnya kita masuk mulai desain kriteria. Jadi desain kriteria ini membahas deskripsi umum dan pembebanan yang kita masukkan. Biasanya saya awali dengan pendahuluan, menjelaskan tentang perencanaan. Yang kedua, informasi umum proyek, nama proyek, luas bangunan, lantainya, level lantai, terus sistem struktur yang saya pakai. Ini saya pakai sistem rangka beton pemikul momen khusus. Fungsi bangunan yaitu rumah tinggal. Terus pemilik proyek Bapak Johan, lokasinya di tertera. Terus yang selanjutnya peraturan perencanaan, peraturan pembebanan, tata cara ketahanan gempa, spesifikasi untuk baja struktur, persyaratan beton struktur. Jadi kalau baja ini maksudnya tulangan ya. Terus mutu dan bahan beton yang saya pakai. Ini menggunakan Strospel, Pelcap, plat, T-beam semua saya pakai FC25 atau setara dengan K300. Terus selanjutnya baja tulangan yang polos itu 240 MPa, yang ulir 400 MPa. Terus pembebanan yang saya masukkan, beban mati tambahan SDL. Nah, ini terdiri dari di sini tabelnya. Terus beban hidup sesuai peraturan. Nah, rumah 200. Terus beban gempa. Jadi beban matinya di sini, beban hidupnya di sini ya. Beban gempa mengacu SNI 1726/2019. Kategori desain seismik D, resiko bangunan tipe 2. Nah, perhitungan lebih jelas gempa terlampir. Kombinasi pembebanan yang saya pakai. Nah, ini saya masukkan. Terus sistem struktur atas rangka beton pemikul momen khusus dengan R8, struktur bawah pondasi beropel diameter 30, kedalaman 6 meter sesuai dengan hasil penyelidikan tanah PT Tunas 5 warna. Analisa dan model struktur saya menggunakan etap versinya 1802. Perencana gempa. Nah, di sini SNI-nya ini KDS-nya D, bangunan faktor keutamaan 1. Terus lanjut perhitungan gempa. Nah, perhitungan gempa seperti yang sudah saya jelaskan di tutorial sebelumnya. Kalian bisa download atau lampirkan email, nanti saya kirim filenya Excel. Terus setelah perhitungan gempa, kita masuk ke ini permodelan di etap. Ini kolom dan balok ukurannya kita tampilkan di sini. Elevation view 1, maksudnya portal A1. Terus portal A4
mungkin portal 123 sama. Terus portal arah B, oh jadi portal tadi arah Y, sekarang arah X. Kita tampilkan semua. Terus nah ini mulai lantai 00 type beamnya. Terus lanjut di story 1 ketinggian 3,4. Ini balok-baloknya. Lantai 2, lantai atap 10,4. Nah ini input beban dinding yang saya masukkan di lantai 1, input beban dinding lantai 2, input beban atap, terus beban merata, beban hidup merata sesuai tadi di kategori desain kriteria. Terus beban mati, tadi beban hidup, ini beban mati. Terus lantai atasnya beban hidup, beban mati. Terus atap, ini toren, ini toren. Nah, setelah semua dimasukkan sesuai kombinasi tadi, terus hasilnya, jadi hasilnya keluar seperti ini di portal ASX. Terus portal selanjutnya keluar pembesian. Nah, tapi karena kita pakai sistem rangka pemikul momen khusus, kita harus menunjukkan perhitungan pendetailan tulangan. Nah, ini detail kolom. Ini hitung manual, inputnya di sini keluaran dari etap. Ini kolom yang 30-40. Ini keluaran dari etap juga. Terus balok juga gitu. Kita pakai SRPMK, sistem rangka pemikul momen khusus. Kita hitung tersendiri dengan gaya-gaya keluaran dari etap. Terus selanjutnya setelah balok dan kolom tadi, pembesian balok dan kolom sudah, selanjutnya yaitu untuk desain pondasi, yaitu kombinasi yang akan dipakai untuk mendesain pondasi. Saya pakai ini DLL. Nah, ini izin tiang ini didapat dari hasil sondir tes. Nah, jadi izin berdiameter 30 20 ton. Di sini 32,8, hasilnya 1,6. Saya pasang 2 tiang. Itu semua titik kolom. Nah, selanjutnya itu perhitungan pelcap. Jadi yang tiang 1 P1, terus tiang 2 P2, tiang 3 mana tiang 3 P3, terus udah cuman 3 ya, sekian. Jadi lengkap ya dari menampilkan permodelan, terus hasil terus input beban. Setelah permodelan, input beban, terus
input beban dinding, beban hidup, beban mati lantai, terus hasil run yang menyatakan kalau tidak ada yang melewati batas stress ratio. Terus setelah itu perhitungan penulangan sesuai dengan desain sistem rangka pemikul momen. Habis itu perhitungan pondasi. Nah, ini laporan yang sangat sederhana tapi sudah bisa diterima di Pemda kalau cuman membuat rumah, kecuali bangunan besar pasti lebih lengkap lagi. Ya, sekian tutorial dari saya. Terima kasih.